sumber daya kekayaan alam Indonesia. Ya. Mungkin kalau di Kertosono ada pohon jati, nah, sekarang muncul jenis pohon jati yang dimiliki dengan jati. Ada yang namanya tanaman seperti keratung, ya bentuknya sama seperti pohon jati, tapi tingginya sampai mencapai 30 meter itu bentuknya seperti apa ya? Batangnya itu lebe-lebe, ya. Lebe-lebe itu ya goyang kesana ke sini. Kalau yang jati ini kan tanamannya kan kokoh, ya. Nah, itu tolong diwaspadai juga. Siapa tahu itu ada yang nanam berkamuflase dengan tanaman jati, ya. Ada lagi tanaman lokal yang ada di tahu. Ini yang saya singgung ini adalah jenis-jenis narkotika yang berasal dari alamiah. Ya. Ada lagi yang namanya tanaman kecubung. Ya. Ada yang pernah nyoba kecubung? Boleh dipakai selama untuk pengobatan kalau kakinya memar, ya, ditembok no, ya. Tapi ada yang menyalahgunakan, ya, disalahgunakan itu dibikin lalapan, bisa jadi tanamannya itu yang ada bunga trompet. Kalau ada di bawahnya, duduk-duduk di bawahnya, apalagi pacaran di bawahnya bunga trompet, kalian pasti tersirat. Bukan hipnotis, itu ada radiasi itu, ya. Pohon kecubung itu, ya. Selama untuk pengobatan boleh, tapi jangan dipakai pakai oral gitu ya, masuk mulut, jangan. Ya. Nah, baik, mungkin baru yang dipasangnya. Ada lagi yang namanya yang pernah dipakai oleh Raffi Ahmad. Tahu Raffi Ahmad? Tahu siapa? Usah pikir kakakmu. Soalnya mirip-mirip Raffi Ahmad. Ya. Jadi katinon namanya, daun teh Arab. Ya. Sekarang bermetamorfosis, ya. Ada tipe sampai 4, namanya 4-CMJ. 4 kloromet-katinon. Waktu itu Raffi Ahmad pakai yang versi 1, namanya katinon atau daun kat. Itu didatangkan dari negara Timur Tengah. Ya. Itulah perkembangan jenis alamiah. Begitu dicampur sama kimia, jadilah namanya narkotika yang berbasis semi-sintetis. Ya, itu gabungan alamiah dicampur sama kimia. Kalau yang kimia murni, mungkin ada yang boleh tahu, ada sabu, ada ekstasi, ya, itu narkotika. Ya. Udah jangan lama-lama. Nah, terus stop. Ini udah lama. Jadi presiden itu mengatakan Indonesia ini sudah darurat narkoba. Kalau sudah darurat narkoba, harusnya di seluruh elemen masyarakat ini bareng sama BNN perangi, seperti memerangi COVID-19 itu. COVID-19 sudah selesai, muncul lagi COVID baru ini. Jadi siapa yang baru sekarang? Nanti akan disuntik lagi dengan jantung. Ya, siap-siap booster yang terbaru. Ya, sudah tidak lagi dibikinkan, diproduksi di Indonesia lewat kimia farma Indonesia, yaitu sekitar nanti tahap awal 10 juta. Ya. Jadi itu salah satu penanganannya itu termasuk yang paling ampuh. Ya. Nah, saya harapkan peredaran narkoba itu supaya tidak melebar ke lingkungan sekolah. Ya. Nanti saya singgung masalah narkoba itu untuk anak-anak didik. Ya. Jangan sampai nanti merambah, terus nanti kalian hanya di bonsai, ya, di bonsai dilumpuhkan gitu, ya. Dan penanganannya jangan sampai seperti biasa-biasa saja, karena narkoba ini suatu kejahatan perang dalam tanpa bentuk, ya.
war, perang asimetri, perang kemana-mana sudah ya. Tidak ada satupun desa, kelompok umur, gender cowok atau cewek itu sudah terpapar sebagian besar ya. Desa nggak ada yang lepas dari peredaran narkoba. Anehnya di Jawa Timur peredaran narkoba yang sekarang lagi disorot itu ada di daerah Madura ya, sampai ada yang namanya kampung narkoba. Kalau sudah kampung narkoba ada, anak, istri, kakek, nenek, mertua kompak. Kalau ada BNN, ada kepolisian masuk ke suatu wilayah perkampungan pasti diteriaki maling ya. Pernah kejadian sempat diserang ya sama itu. Dia takut hanya sama brimob sama tentara. Kalau tentara udah masuk ada tiarap dia ya. Itu salah satu strategi. Nah, nanti di Madura tuh di bagian ujung atas mau dibangun markas komando brimob di sana ya. Itu salah satu untuk mengantisipasi jangan sampai melebar secara luas ke seluruh Madura ya. Jadi makanya di kampung itu ya rumahnya disewakan, belinya di rumahnya ya. Itu ciri-ciri daripada kampung narkoba. Kira-kira di Kertosono ada nggak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Karena disinyalir ya dari mapping kami, Kertosono ini menduduki peringkat nomor 2 ya, yang termasuk rawan. Yang pertama yang tetap Kecamatan Nganjuk ya, karena peredaran ekonominya, bisnisnya itu pasti ngikuti ya, pasti ngikuti narkotika itu. Kemarin saya sudah dapat rumah sakit UGD itu tadi mau dikasihkan ke BNN untuk dijadikan balai rehabilitasi. Jadi kalau adik-adik ada yang terkena, dia harus diarahkan, diobati, direhabilitasi, inap maupun rawat inap, rawat jalan harus ke sana. Kemarin dibatalin ya, karena ada kebijakan pemerintah namanya moratorium, penghentian sementara, masalah anggaran ya, sementara di stop dulu. Kalau diterima sama BNN, waktu saya tinjau ke rumah sakit itu pintunya hilang ya, apalagi ada dipasangin hilang, klosetnya juga hilang ya, kloset aja hilang di sana ya, gagang pintunya hilang. Bukan itu aja, pintu gerbang yang besi yang berat itu hilang juga ya. Nah, nanti daripada dikira diambil BNN ya saya laporkan ya. Hanya stop dulu, nggak usah diambil gitu ya. Nanti rencananya kalau Kertosono ada itu sebagai balai rehabilitasi penyangga. Benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, kita ini berada di 3 lintasan, Jombang, Kediri, mana lagi? Nganjuk. Oh ya Nganjuk. Yang Madiun, oh tetap lewat Nganjuk gitu, ya lewat tol. Ketawa ini ciri-ciri udah. Ciri-ciri semalam minum apa? Oh enggak minum apa-apa. Ya, itu salah satunya itu ya. Ciri-ciri fisik itu nggak ada apa-apa, ketawa sendiri ya, itu ciri-ciri fisik pemakai narkoba itu ya. Oh enggak, ya siapa tahu semalam beli permen ya. Enggak, oh enggak ya. Udah terus dijawab terus, nggak terima dia. Ya terima kasih, enggak kok, cuma canda. Jangan merasa takut bersalah. Yang takut bersalah itu yang diem aja itu ya. Jangan buat hiburan, jangan sampai ada yang ngantuk ya. Saya biasanya kalau ngasih penyuluhan itu nggak cukup 30 menit, saya biasanya sampai 3 jam ya, karena saking kompleksitasnya masalah narkoba, motifnya, modusnya, jenis narkoba, variannya itu banyak ya, tip-tipnya bagaimana, ciri-ciri fisiknya bagaimana ya, ancaman hukumnya bagaimana, apalagi ancaman hukuman bagi anak-anak sekolah yang belum dewasa. Keadaan ini sedang diincar oleh bandar ya, karena belum dianggap dewasa. 17 tahun kalau ada kasus narkoba, orang tuanya dipanggil, itu aja sanksinya. Tapi kalau 17 tahun lebih sedikit, itu
juga urusannya sudah pidana itu, ya. Urusannya sudah pidana.